Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Dari nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Maka Allah menerima amal ibadah kita di hari ini dan di hari-hari yang sebelumnya, agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, yang semoga kita termasuk orang yang diakui sebagai umat Rasulullah, yang nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah, yang nanti akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh hadirin untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, melaksanakan seluruh perintah Allah dan perintah Rasulullah, dan menjauhi seluruh larangan Allah dan seluruh larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dewasa ini kita sering menghadapi ujian-ujian keimanan, baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai bangsa. Dan musibah sekaligus ujian yang besar kali ini kita hadapi ketika kita melihat ada orang yang dengan sengaja mencoba mencari-cari dalih untuk membenarkan perbuatan menyimpang, yaitu perbuatan zina. Dengan segala macam cara dia lakukan, padahal dalilnya jelas. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah fahisyah dan itu adalah seburuk-buruk jalan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa wala taqrabuz zina, maksudnya adalah hendaklah kita menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari zina dan semua hal yang dapat menyebabkan diri kita terperosok dalam perbuatan zina. Itu sebabnya dalam Islam kita dilarang untuk melakukan pertama ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur antara laki dengan perempuan tanpa ada keperluan apapun, apalagi dalam keadaan yang sangat rapat. Yang kedua, kita dilarang untuk khalwat, berduaan dengan yang bukan mahram tanpa disertai orang lain. Lalu kita dilarang juga dalam Islam menyentuh yang bukan mahram kita, karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani mengatakan, yang artinya seandainya di antara kalian kepalanya ditusuk dengan besi yang merah menyala, itu lebih baik daripada menyentuh yang bukan mahramnya. Itu juga sebabnya kita dilarang untuk memandang wanita yang bukan mahram kita jika tidak ada kepentingan yang mendesak, karena Allah merintahkan dalam Al-Quran agar kita hendaknya menjaga pandangan, menjaga sebagian pandangan kita. Namun jika ada keperluan seperti untuk menegur, menyapa, memberikan senyum, berinteraksi sosial, itu tidak mengapa.
Namun yang dilarang adalah mengumbar pandangan dengan sebebas-bebasnya. Semua itu adalah bagian dari cara Islam untuk menjauhkan diri kita sebagai umat Islam dari perbuatan zina. Ketika Allah melarang kita untuk minum-minum khamar, Allah cuma melarang jangan kalian minum khamar. Ketika Allah melarang kita dari semua dosa-dosa yang lain, Allah hanya melarang kita dengan mengatakan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi ketika Allah bicara tentang zina, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, bukan jangan lakukan zina, tapi jangan dekati zina. Maka kias aulanya adalah mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW suatu ketika pernah didatangi seorang pemuda. Pemuda ini nekat luar biasa. Dia datang sementara Rasulullah bersama para sahabat, lalu dia tunjuk tangan, lalu berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berbuat zina, untuk melakukan zina." Para sahabat udah tensi tinggi, marah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Bawa pemuda itu ke hadapan saya." Dibawa pemuda itu menghadap Rasulullah, lalu diperintahkan duduk. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Ridhokah kamu jika ibumu dizinahi orang?" "Demi Allah tidak, semoga aku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah." Dan Rasulullah mengatakan, demikian pula ibu-ibu orang lain tidak rela dizinahi olehmu. Relakah jika anak perempuanmu dizinahi orang? "Demi Allah tidak, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Kata Rasul, demikian pula orang lain. "Apakah kau rela saudari perempuanmu dizinahi orang?" Maka dia jawab, "Demi Allah tidak, semoga Allah menjadikanku sebagai tembusanmu." Rasul mengatakan, demikian pula saudari orang lain. "Apa kau rela bibimu dizinahi orang?" Dia jawab, "Demi Allah tidak." Maka Rasul katakan, demikian pula orang tidak rela bibinya dizinahi oleh orang lain. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya yang mulia di dada pemuda tadi, lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah pemuda ini, lalu jagalah, bersihkanlah hatinya, dan peliharalah kemaluannya." Semenjak itu dia menjadi orang yang sangat menjaga kemaluannya dan tidak lagi melakukan perbuatan zina. Bahayanya zina yang lain adalah bahwa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abid Dunya mengatakan, yang artinya tidak ada satu dosa pun yang lebih besar dosanya daripada dosa syirik, melainkan air mani seorang laki-laki yang tumpah ke rahim yang bukan istrinya. Begitu besar dosanya orang yang melakukan perbuatan zina. Lantas tiba-tiba ada orang yang mencoba melakukan dalih pembenaran untuk mengatakan zina boleh dengan 1001 alasan. Bahkan dalam Islam seluruh ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perbuatan zina dan dia sampai ke meja pengadilan, lalu dia disidang dan dia dihukum terbukti melakukan zina, maka pilihannya hanya dua. Pertama, jika dia belum menikah, maka hukuman cambuk 100 kali, lalu diasingkan ke negara lain selama 1 tahun. Jika dia pernah menikah, maka dia hukumannya adalah dipendam, lalu kepalanya dilempari oleh batu sampai dia meninggal. Begitu luar biasanya cara Islam menjaga umat ini agar jangan sampai ada yang menjadi korban zina atau menjadi pelaku zina. Oleh karena itu, ketika ada fatwa sesat, dan ini sudah difatwakan oleh majelis ulama dan semua orang mengakui bahwa ini sesat, jangankan manusia yang normal seperti kita, seandainya pelacur germo kita tanya, "Apa menurut kamu tentang zina?" niscaya mereka akan menjawab, pelacur-pelacur itu akan menjawab bahwa zina itu haram. Bahkan mereka yang berprofesi sebagai pezina pun mengakui bahwa zina haram. Lantas tiba-tiba ada orang, entah kesurupan setan dari mana, mau menghalalkan zina, na'udzubillah min zalik. Lalu dalam fatwanya dia mengatakan, dia mengutip tafsir dari seorang insinyur, na'udzubillah min zalik. Orang yang S1, S2, S3 tidak pernah belajar tafsir, tiba-tiba jadi ulama tafsir. Ini ibarat kata tukang tahu belajar bikin mebel sama tukang tempe, nggak bakalan nyambung. Dalam Islam haram seseorang bicara tentang Islam, apalagi tentang Al-Quran, tanpa ilmu. Bahkan sekelas Umar ibn Khattab sekalipun,
tidak berani berkata tentang Al-Quran kecuali dia memiliki ilmu tentangnya. Ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tukilluni idza qultu ala kitabillahi bil ilm. Langit mana tempat aku bernaung dan bumi mana tempat aku berpijak jika aku berkata tentang ayat Allah tanpa memiliki ilmu. Bayangkan orang yang hidup bersama Rasulullah, orang yang berjalan bersama Rasulullah, orang yang memandang wajah mulia Rasulullah, orang yang belajar langsung dari lisan Rasulullah pun tidak pernah berani berkata tentang Al-Quran kecuali dia memiliki ilmu. Lantas seorang arsitek mau berbicara tentang tafsir Al-Quran, na'udzubillah min dzalik. Kalau sekedar mengkaji tafsir itu kewajiban kita memahami tafsir dari para ulama ahli tafsir. Tapi kalau kita yang menafsirkan Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, belum masanya, belum kafaahnya, bukan spesialisasinya. Jangankan untuk urusan agama, untuk urusan operasi saja, jika bukan dokter spesialis yang melakukannya, malpraktek padahal sama-sama dokter. Apalagi untuk urusan agama. Maka fatwa ini sangat luar biasa berbahaya. Sedangkan tidak difatwakan, sedangkan dia tidak mengatakan zina boleh saja. Orang sudah banyak melakukan zina, apalagi dikatakan zina boleh. Kalau kita mau konsisten, coba istrinya, anaknya dizinahi orang, apa perasaan dia? Dia mengatakan bahwa zina bukan zina, dia membahasakannya adalah hubungan badan di luar pernikahan. Selama itu suka sama suka, selama itu di tempat tertutup, selama itu laki-laki dan perempuan, maksudnya bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka hukumnya boleh. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana dia mengambil kesimpulan akan hal ini? Dia berdalih dengan surat Al-Mu'minun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan Allah menggambarkan tentang calon penghuni surga Firdaus itu diantaranya orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri yang mereka miliki atau kepada malakat aymanuhum. Yang dimaksud dengan malakat aimanuhum, seluruh ulama tafsir dari zaman Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat, dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama khalaf, ulama atba'ut tabi'ut tabi'in, sampai ulama kontemporer, tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Semua sepakat bahwa yang dimaksud dengan malakat aimanuhum, bahwa itu adalah artinya budak. Budak itu dalam zaman sekarang sudah tidak ada. Budak bukan pembantu, beda. Budak itu misalnya A berperang dengan B. Si A membawa anak-anak dan istri-istrinya, si B membawa anak-anak dengan istrinya. Lalu tiba-tiba A berhasil mengalahkan B, lalu B berhasil kabur, anak dan istrinya tertinggal, maka mereka ditangkap sebagai tebusan atau dijadikan sebagai budak. Maka ini namanya budak. Budak tidak punya hak, budak hanya punya kewajiban. Dan dalam tradisi orang-orang jahiliyah dulu pun budak itu boleh melakukan hubungan seksual tanpa perlu pernikahan. Itu budak. Dan Islam berusaha untuk menghapuskan perbudakan. Buktinya, jika ada orang berpuasa lantas dia lupa bersetubuh dengan istrinya di siang hari, maka hukumannya diantaranya adalah membebaskan budak jika dia memiliki budak. Banyak hukuman-hukuman dalam Islam yang bentuknya adalah dengan membebaskan budak. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang memerdekakan budak. Islam datang untuk mengupayakan agar tidak ada perbudakan manusia atas manusia yang lainnya. Lalu tiba-tiba ayat tentang budak ini dijadikan alasan untuk membenarkan zina secara keseluruhan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, pertama, salah dari sistematika. Yang kedua, salah dari rujukan. Yang ketiga, salah dalam pengambilan dalil. Yang keempat, salah dalam kesimpulan. Kesimpulannya salah semua. Karena seandainya pun dia profesor, kalau profesornya bukan jurusan tafsir, maka dia tidak berhak untuk bicara tentang tafsir.
Orang guru pesantren ibtidaiyah yang cuma S1 atau S2 tapi jurusan tafsir lebih berhak bicara tentang tafsir daripada profesor yang jurusannya bukan tafsir. Begitulah dalam Islam, dan begitulah dalam dunia keilmuan. Dalam dunia keilmiahan semua ada spesifikasinya. Sebagai penutup, Al-Fakir hanya ingin berpesan kepada kita semua, khususnya pada orang tua, jangan pernah membiarkan anak kita mendekati zina sedikit pun. Dan saya sedih melihat begitu banyak di mana-mana orang tua yang membiarkan anaknya dengan alasan pergaulan, dengan alasan agar tidak cupu, dengan alasan agar tidak malu, dengan alasan agar tidak disebut jomblo. Akhirnya anaknya dibiarkan untuk pacaran. Auzubillah min zalik. Tidak ada satupun ulama di dunia ini yang membolehkan pacaran, tidak ada. Karena hakikat dari pacaran adalah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mereka membuat ikatan, dan ikatan itu batil dalam fikih. Buka kitab fikih manapun, nggak ada tentang pacaran. Ikatan itu batil. Lalu hubungan antara mereka hubungan batil. Berdua mereka naik di atas motor, mereka melakukan dosa pertama kholwat. Mereka bersentuhan, dosa kedua menyentuh yang bukan mahramnya, apalagi sampai ciuman, sampai pelukan, apalagi nauzubillah min zalik sampai zina. Dan begitu banyak orang yang berzina karena mereka mulai dari yang namanya pacaran. Padahal Allah telah memberitahukan kepada kita dari jauh-jauh hari, wala taqrabuz zina, jangan kita mendekati zina. Dan semoga Allah menjaga umat Islam dari bahaya zina dan dari bahaya fatwa sesat yang membolehkan orang untuk melakukan zina. Dan semoga Allah menjaga umat Islam khususnya di Indonesia ini agar jangan sampai ada undang-undang yang disahkan yang membolehkan LGBT, yang membolehkan semua hubungan terlarang, yang melarang orang tua untuk menyuruh anaknya untuk menutup auratnya. Nauzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina hijaban. Allahumma ja'al baldatan Indonesia hazihi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك معصيتك بفضلك من سواك. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kepada kami kemampuan untuk memperbaiki diri kami, berikanlah kepada kami kesempatan, keinginan dan tekad untuk bertaubat setiap waktunya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjaga keluarga kami dari semua jenis kemaksiatan, dari semua jenis keburukan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah masyarakat Indonesia ini, rakyat Indonesia ini, negeri Indonesia ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang Engkau
berikan petunjuk rakyat-rakyatnya, yang negeri yang Engkau bimbing para pemimpinnya agar berlaku adil, agar menjauhi sikap zalim, agar bisa memimpin dengan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai generasi penerus, sebagai penyejuk mata kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.